Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Fauzi? Alhamdulillah Pak Andi sehat, pangestunya mudah-mudahan bisa melalui setiap aktivitas saya ini. Terima kasih Pak Andi. Semoga panjenengan diberi kesehatan. Amin. Tanya berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Ini ngomong-ngomong, saya mau ada observasi nih untuk supervisi kelas Pak Fauzi. Nah, ini kira-kira panjenengan ini harinya kapan dan mata pelajarannya apa, di kelas berapa? Ya, kebetulan sesuai jadwal saya di hari Senin ini ada ini Pak, ada mata pelajaran prakarya nanti di jam terakhir di kelas 9B Pak. 9B ya. Iya, 9B. Oke. Hari Senin hari ini atau Senin yang akan datang ya monggo terserah. Oke. Ya saya ngikut jadwal panjenengan mawon. Ya nggak merubah kegiatan. Ya. Kalau dari tujuan pembelajarannya ini bisa disampaikan Pak Fauzi? Oh ya Pak, ini prakarya kan ada 4 sub ranah ya Pak ya. Ada kerajinan, pengolahan, budidaya, dan rekayasa. Kebetulan 1 tahun kan minimal 2 ranah, 2 elemen ya, kalau dalam prakarya. Di sekolah kami SMP 1 Mojoanyar itu kebetulan kita tetapkan 2 ranah Pak. Yang pertama pengolahan, yang kedua kerajinan. Lah untuk semester 1 ini kita masih di pengolahan Pak. Pengolahan itu mengolah bahan Pak, baik sayur, mayur di kelas 7, yang kelas 8 olahan umbi-umbian, yang kelas 9 ini menkos kalau dalam pengolahan atau masak-memasak. Ceritanya ini masak-memasak Pak Andi. Masak. Jadi iya ini masak, bahan utamanya itu ini Pak. Bahan utamanya itu adalah ikan dan daging. Nah, kebetulan kelas 9 itu bahan utamanya ikan dan daging. Kita olah menjadi sajian makanan yang siap saji, siap makan Pak. Tujuan pembelajarannya otomatis kebetulan di ranah ini adalah anak-anak sedang ini kita mau proses praktek, otomatis sebelum ke praktek itu anak-anak adalah membuat rancangan Pak. Rancangan proses pengolahan bahan ikan dan daging menjadi makanan siap saji. Jadi tujuan pembelajarannya adalah membuat rancangan sesuai dengan prosedur yang sesuai Pak. Itu Pak Adi. Kira-kira yang hendak atau yang ingin dicapai dari pengembangan panjenengan ini di pelajaran kelas 9 karya ini apa Pak? Yang perlu apa tadi Pak Adi? Untuk area pengembangannya yang hendak dikembangkan dari yang hendak saya kembangkan ini adalah karena ini masih proses membuat rancangan, maka yang dikembangkan ini adalah rancangan itu sendiri, di mana rancangan itu anak-anak murid saya nanti akan saya tuntun, saya berikan gambaran beberapa contoh-contoh melalui media, tentunya sesuai dengan karakter dan kesiapan belajar mereka Pak Andi. Bisa melalui video, bisa melalui infografis saja, atau bisa melalui beberapa artikel untuk fokus kepada bahan olahan ikan dan daging. Kira-kira nanti anak-anak merancangnya bagaimana, sehingga saya berikan beberapa tahapan-tahapan Pak yang dikembangkan oleh anak-anak itu. Misalkan begini, harus menentukan dulu tema sajian masakan apa yang nanti harus mereka praktekkan, itu harus ditentukan dulu. Maka ini ada kerja kelompok Pak Andi kebetulan. Kerja kelompok nantinya itu terus mereka akan berdiskusi menentukan satu tema jenis masakan apa yang akan dimasak. Harapannya proses pengembangan ini mulai dari tema masakannya Pak. Judul masakannya harus dikembangkan. Jangan sampai hanya sekedar jiplak nih, meniru apa yang sudah ada. Boleh meniru, tetapi harus ada sentuhan-sentuhan nuansa baru. Dari temanya itu harus ditentukan oleh anak-anak. Nah dari situ nanti akan berkembang bahannya apa yang diperlukan. Bahan-bahan apa. Berkembang lagi peralatan apa yang akan mereka butuhkan. Setelah itu prosedur pembuatannya bagaimana. Tahapan-tahapannya harus runut sesuai dengan apa yang sebelumnya saya gambarkan, saya jelaskan ke anak-anak tentang teori.
Bagaimana dalam menyiapkan hal-hal seperti itu. Yang terakhir adalah proses penyajian yang tidak kalah penting. Jadi pengembangannya pada sisi itu, Pak. Terutama bagaimana membuat satu sentuhan-sentuhan baru ya terhadap masakan-masakan yang selama ini ada dan mereka nikmati, mereka lihat. Baik di tontonan maupun di rumah tangganya, di rumahnya oleh orang tuanya. Misalkan ngomong contoh lele, Pak. Misalkan anak-anak menentukan bahan utamanya lele. Lele itu taunya mungkin, Pak ya, anak-anak itu pecel lele gitu aja. Disambel, digoreng, dipenyet, gitu aja mungkin dia. Yeah. Tapi adakah hal baru untuk bisa diolah lebih lanjut terhadap lele? Lah, tentunya itu nanti kita menggunakan beberapa media-media, kita siapkan. Biasanya anak-anak juga saya ajak ke lab, Pak. Karena kebetulan di lab itu ada seperangkat komputer yang lengkap, yang terkoneksi dengan internet, sehingga anak-anak itu lebih suka belajar untuk browsing-browsing, menggali ide dan gagasan. Karena ide gagasan itu tidak harus dari mereka sendiri, bisa digali melalui media-media yang ada, mereka tinggal mengembangkan dan memberikan sentuhan-sentuhan baru sesuai dengan karakter di lingkungan kita di Kabupaten Mojokerto, Pak. Demikian Pak Andi. Oke. Ini luar biasa Pak Fauzi. Kelihatannya panjenengan sudah menerapkan diferensiasi konten dan produk untuk anak-anak menghasilkan. Amin Pak. Mohon arahan dan dukungannya Pak. Yang baru ya. Jadi ada modifikasi untuk tidak hanya makanan yang kalau pecel lele taunya lele pecel gitu aja ya. Pecel, modifikasi. Sambel itu aja taunya. Barangkali bisa dikembangkan lagi jadi masakan yang lain. Oke. Kira-kira dari yang rencana jenengan tadi yang ingin dicapai, strategi-strategi apa yang jenengan persiapkan nantinya? Oke, tentunya strategi saya itu mengacu kepada strategi berdiferensiasi, ada konten, ada proses, dan ada produk, Pak. Insya Allah karena prakarya ini saya coba terapkan kombinasikan tiga-tiganya, Pak. Jadi strategi kontennya, jadi mereka akan saya bawa, saya tuntun kepada konten-konten yang ada, bisa digali dari bahan-bahan itu menjadi sebuah informasi dan bahan belajar mereka. Prosesnya saya harapkan ada proses belajar yang bervariasi. Saya berikan kebebasan kepada mereka bagaimana presentasinya. Nantinya ya dalam proses itu, kalau tujuan belajar ini kan masih buat rancangan ya. Proses belajarnya yang pertama yang pasti adalah diskusi ya. Salah satu model pendekatannya adalah dengan berdiskusi. Nah nanti model presentasinya saya juga serahkan, boleh melalui tulisan semacam nanti portofolio, ini ke arah produk juga Pak nanti Pak. Ada yang langsung presentasi dan seterusnya. Intinya kombinasi akan terlihat betul strategi ini nanti justru pada saat di pertemuan selanjutnya yakni praktek Pak. Tujuan belajarannya sudah praktek. Ini nanti akan mudah-mudahan akan terlihat. Begitu Pak Andi. Oke, luar biasa Pak Fauzi. Ini semoga apa yang jenengan rencanakan bisa sukses, anak-anak senang. Jadi mempunyai produk-produk baru, bisa strategi diferensiasinya juga berjalan dengan baik. Kita ketemu lagi pada kegiatan berikutnya di kelas. Panjenengan bisa kembali ke aktivitas selanjutnya. Saya persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Saya siapkan dulu untuk ke kelasnya nanti. Matur suwun. Ya, assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, ini tadi panjenengan tadi pagi sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan saya ikut sebagai observer. Ini sekarang kita observasi ya, untuk kegiatan panjenengan tadi sesuai dengan rencana pra-observasi yang kemarin kita diskusikan tentang pengembangan rancangan panjenengan dari diferensi produk, konten, dan proses. Iya. Dari yang jenengan lakukan tadi,
bisa disampaikan tujuannya dari pembelajaran tadi Pak Fauzi. Ya, terima kasih Pak Andi sudah menemani saya datang ke kelas tadi. Bersama kita proses belajar, terutama saya. Terima kasih untuk tujuan pembelajaran sesuai apa yang saya sampaikan sebelum masuk kelas. Ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bagaimana bisa membuat satu rancangan proses pengolahan bahan ikan dan daging menjadi makanan yang siap saji, Pak. Jadi proses rancangan. Jadi anak-anak tadi membuat satu rancangan, satu skenario project yang nanti akan mereka praktekkan, Pak. Tapi berupa rancangan dulu, draft-draft apa yang harus mereka kerjakan bersama kelompoknya, biar nanti pada saat praktek betul-betul ada acuan, ada panduan, tidak keluar dari apa yang sudah direncanakan. Itu Pak. Oke. Nah, tadi panjenengan sudah terlihat bahwa pengembangan jenengan, rancangan jenengan sudah tersampaikan ke anak-anak. Amin. Tapi di dalam kelas saya rasa saya melihat sedikit ada kesulitan. Kira-kira apa yang kesulitan yang jenengan hadapi tadi? Iya Pak. Ini kan tadi diskusi ya, memang diskusi kelompok karena memang kalau proses prakarya apalagi pengolahan massa itu sangat muskil kalau dilakukan tugas secara individu. Maka kelompok lah untuk memulai kelompok ini rancangan kita mulai rancangan itu memang ini kesulitannya. Anak-anak ini masih kategorinya saya sudah berusaha identifikasi tentang kesiapan belajar anak-anak ya. Identifikasi kebutuhan belajar mereka tetapi masih ada apa saya masih kecolongan ya Pak ya. Ada yang aktif gitu Pak ya, ada yang tidak aktif alias pasif Pak tadi Pak. Sehingga dalam 1-2 kelompok tadi terlihat masih ada beberapa anak yang pasif kelihatannya. Menurut saya, tidak tahu lagi kalau menurut Pak Andi di dalam kelas saya juga melihat tadi. Menurut saya itu Pak, kesulitan masih belum bisa mendorong anak-anak untuk bisa aktif semua Pak. Kesulitannya yang pertama itu yang paling urgent menurut saya. Itu Pak Andi. Anak-anak ada yang beberapa yang tidak aktif ya? Iya, tidak aktif dalam diskusi ini. Oke. Mungkin karena mungkin jumlah anak juga terlalu banyak. Iya Pak, 32. 32 ya. Oke, 32. Dari kegiatan panjenengan tadi indikasinya apa selain kurang aktif, indikatornya apa aja Pak? Kalau dia pembelajarannya kurang. Iya Pak, kita kan mulai berdiskusi, mau izin. Tapi yang saya kategorikan saya bilang ada yang aktif, tidak aktif. Kalau yang aktif ini kan masih proses ini ya, mulai dari proses membuat rancangan sampai proses presentasi tadi itu. Kalau yang membuat rancangannya mulai yang kategori aktif tidak aktif itu saya lihat dari ini, saya harapkan kan anak-anak itu meskipun kerja kelompok tapi ada semuanya aktif mencatat begitu loh Pak. Tadi ada 1-2 catatannya itu nggak lengkap, bahkan ada yang blank Pak, kosong, nggak nyatet belas. Nah ini itu kategori yang tidak aktif gitu loh. Yang aktif ada yang aktif membantu mencatat. Kan rancangan kan terdiri dari beberapa sub ya. Ada bagus itu yang kelompok membagi langsung cepat sehingga efektif efisien. Saya yang ini membuat rancangan tahapan proses pembuatannya. Kamu yang menentukan bahannya, kamu yang menentukan alatnya, sehingga kamu yang nggak buat tahapan penyajiannya begitu. Nah, yang nggak aktif yang kebagian tugas itu ada yang selesai, ada yang nggak selesai begitu. Terus kategori yang berikutnya yang aktif tentunya yang presentasi Pak. Meskipun presentasi memang sudah saya arahkan membuat pembagian tugas yang jelas, ada yang presentasi sendiri, tetapi ini Pak apa namanya masih sangat tidak merata juga kan. Satu kelompok tadi itu 5-6 ya, 5-6 peserta lah, murid itu yang jawab itu hanya anak-anak itu aja gitu saat presentasi ketika ada pertanyaan begitu Pak. Sehingga wah ini masih perlu digali lagi bagaimana proses perbaikan selanjutnya Pak Andi. Dari penjelasan panjenengan tadi indikatornya ada beberapa anak yang tidak mencatat. Ya.
tidak selesai dalam mengerjakan presentasinya ya tetap itu anak itu saja ya. Jawaban juga yang jawab juga sama dari indikator-indikator yang jenengan sebut. Nah, kalau di rank nilai antara nilai 1 itu paling rendah sampai nilai yang paling tinggi 10 itu di ranking rank berapa? Untuk yang apanya ini Pak Andi? Untuk keaktifan anak tadi. Secara umum, secara umum. Ya. Kalau secara umum, artinya secara umum masih secara satu kelas di 9B tadi itu proses pembelajaran, keaktifan anak-anak masih masuk kategori kalau rank antara 1 sampai 10, saya masih berani bilang antara 7 dan 8, Pak. Saya masih secara umum, Pak. Yang saya sampaikan tadi sedikit kesulitan ya hanya beberapa saja, beberapa anak ya. Mudah-mudahan itu jadi catatan, bisa saya perbaiki di lain waktu dan kesempatan untuk saya terapkan di kelas berikutnya. Tapi secara umum rank, secara keaktifan proses pembelajaran tadi menurut saya masih percaya diri di angka 7 sampai 8. 9 belum berani apalagi 10, Pak. Karena faktanya ada beberapa anak yang masih belum aktif. Itu, Pak. Dari keaktifan tadi 7 sampai 8. Untuk harapannya ke depan bisa sampai berapa, Pak? Untuk antara ranknya nilai skalanya ini? 9, Pak. Sampai 9. Saya nggak berani 10 karena menurut saya 10 itu adalah arti sebuah kesempurnaan. Nanti saya takut malah tidak bisa berekspresi dan berinovasi lagi. Sehingga ada jeda 1 angka untuk biar memotivasi saya, pasti ada perbaikan. Gitu, ya 9 lah. 9 ya. Mentok 9 aja. Mudah-mudahan bisa mencapai 9. Ya, untuk mencapai 9 itu yang panjenengan rencanakan kira-kira apa? Oke, 1 saya akan memulai lagi dalam proses identifikasi kebutuhan belajar anak. Yang pertama jadi catatan 1, 2 anak atau 3 lah tadi yang saya lihat di kelas yang tidak aktif. Ini nanti saya coba lakukan yang seperti Pak Andi lakukan kepada saya saat ini, Pak. Saya akan coba coaching ke anak-anak saya dulu, saya identifikasi kesulitannya apa. Sampai kepada nanti juga saya coba bikin form-form Mbak ya, seperti identifikasi biar tahu betul anak-anak ini sukanya, gaya belajarnya, terus efisiennya itu seperti apa. Itu yang nanti akan saya lebih dalami lagi, Pak. Tapi yang pertama saya ingin memang mudah-mudahan ada waktu lain kesempatan karena tugas kita juga selain mengajar banyak, itu coaching lah Pak. Seperti yang Pak Andi lakukan kepada saya saat ini. Seperti itu, Pak. Ya, ada rencana ke depan gitu. Oke, seperti itu. Kira-kira dari rencana panjenengan yang paling prioritas yang bisa dilakukan coaching, Pak. Coaching ya. Oke, coaching aja. Karena kebetulan tidak banyak sih di 9B tadi. Mentok 3 anak. Kalau banyak anak mungkin saya cukup membuat semacam apa ya, Pak ya, form umpan balik, Pak ya. Form umpan balik aja, terus saya sebarkan kepada anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik biar diisi. Kalau dalam satu kelas itu misalkan bisa mencapai 10 anak ya yang kurang mencapai pada target tujuan pembelajarannya, saya akan coba bikin form-form umpan balik dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik. Dari hasil itu nanti bisa saya identifikasi dan saya simpulkan untuk bisa saya adaptasikan ke proses atau model pembelajaran apa yang cocok lagi untuk kepada anak-anak saya, Pak. Demikian, Pak. Itu yang dilakukan coaching ke anak karena jumlahnya tidak sampai. Coaching karena jumlahnya 3. Jadi kalau 3 insya Allah bisa lah. Bisa saya lakukan bersamaan satu waktu 3 anak itu. Atau bisa saya pisah, tergantung kadar nanti saya selami lagi. Kalau ada yang sifatnya agak sensitif tentunya saya pisah, Pak, biar temannya lebih private gitu. Tapi kalau memang masih sekedar sifatnya umum, bisa saya 3 anak tadi saya langsung bersamaan coaching nanti. Demikian, Pak. Kira-kira kapan, Pak, jenengan melakukan coaching ke anak? Oke, saya kan dapat jam sekitar 24 jam, Pak ya. Dalam seminggu, dalam sehari itu katakanlah maksimal saya dapat 3 kelas. Kalau jam 1, jam ke-1 sampai jam ke-8 itu biasanya masih ada jeda, Pak. Masih ada jeda.
Lah tentunya saya akan komunikasi melibatkan dengan pihak-pihak terkait, di pihak sekolah, wali kelas terutama di kelasnya, dan guru mapel pada saat mungkin anak-anak belajar saat saya longgar, anak-anak kan belum tentu longgar Pak, anak-anak kan mengikuti pelajaran yang lain, okay. Itu di jeda itu ada jeda ini Pak, di jeda waktu istirahat kedua itu punya, karena di kami itu di sekolah kami ada jeda istirahat kedua yang agak panjang. Karena dipakai jadwal sholat berjamaah Pak. Tapi kita bagi 2 sesi. Ada yang sesi jamaah sholat untuk peserta didik cowok, ada yang peserta didik cewek gantian. Nah, di saat gantian itu bisa saya sedikit coaching. Bisa Pak, bisa diatur Pak. Yang paling gampang ya minta izin kepada guru mapel. Kalau memang nggak bisa bagi waktu lagi, saya pas longgarnya itu di luar jam saya pas nggak ngajar, saya minta izin untuk minta waktu. Mungkin cukup butuh waktu 15 menit. Tergantung kadar problemnya anak-anak Pak. Iya. Demikian Pak Andi. Mengambil di sela-sela jam. Sela-sela jam. J. Untuk kegiatannya kira-kira kapan tadi Pak? Kalau sekarang hari Senin ya, Rabu lah Pak. Kemungkinan ya. Rabu ya. Rabu kebetulan saya hanya 2 kelas sehingga ada jeda waktu banyak. Ya. Oke. Kalau kegiatan jenengan coaching tadi, bisa mengetahui keberhasilannya, indikatornya apa coba? Yang pertama, kalau coaching saya bisa lakukan dengan baik, indikator keberhasilannya yang pertama, saya belajar untuk membuat anak itu nyaman dulu Pak. Nyaman. Jadi anak-anak itu merasakan betul kehadiran saya, menerima betul kehadiran saya. Itu yang pertama dulu, itu pastikan itu dulu, sehingga kan kelihatan itu kan memang image-nya anak-anak itu kalau dipanggil guru apalagi BK gitu ya, itu image-nya kena punishment atau kena hukuman, kita strength, maka performa kita, mulai tampilan wajah kita harus sebisa mungkin friendly ya Pak ya, kita sebagai teman sahabat mereka. Itu yang pertama dari sisi indikator itu. Yang kedua tentunya menggali Pak, seperti yang Pak Andi lakukan ini luar biasa, terima kasih. Saya menggali potensi, menggali problem mereka. Dengan kita diterimanya, insya Allah anak-anak akan lebih terbuka sehingga akan keluar itu semua apa yang perlu diperbaiki. Tetapi memang berbeda menurut saya loh Pak, antara coaching dengan rekan sejawat dengan coaching guru dengan murid. Kalau guru dengan murid, bagaimanapun peran guru tetap harus selain juga fasilitasi, tetapi mentoringnya harus tetap ada Pak. Itu bedanya kalau kita sebagai guru. Tapi kalau antar rekan sejawat kan kalau bisa solusi itu justru sebetulnya datangnya dari rekan sejawat. Kita hanya mendorong saja kan begitu. Saya kira itu Pak. Sehingga harapan keberhasilan nanti selain merasa nyaman dan bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi unek-unek dan kesulitan mereka dalam belajar, tentunya indikator berikutnya adalah nanti Pak, lihat waktu berikutnya di proses pembelajaran berikutnya, misalkan di tujuan pembelajarannya praktek nanti, lah anak ini yang sebelumnya tidak aktif, di prakteknya nanti bisa aktif enggak? Oh ternyata di rancangannya dia enggak aktif, tapi di prakteknya aktif, berarti memang dia kompetensi, skillnya itu pada skill praktek langsung Pak. Dia mungkin kelemahannya pada writing, menulis itu, ternyata dia luwe akas. Yang saya prediksi itu biasanya, karena kan selain 9B saya ngajar di kelas yang lain, sehingga sebetulnya kan pemetaan masalah itu bisa kita lakukan sejak sedini mungkin, sehingga saya minimal bukan BCI Kerso Pak Andi, tapi ya pasti arahnya ke sana nanti. Bagaimana kita mencarikan formula yang pas di hal apa anak-anak ini bisa aktif. Saya kira itu Pak Andi. Oke, saya menangkap dari panjenengan utarakan bahwa indikatornya anak-anak nanti nyaman saat pelajaran, terus di pelajaran berikutnya dia sudah aktif lagi karena mungkin tadi ada anak lebih suka praktek, jadi iya mungkin biasanya begitu Pak. Lebih akas cara ini biasanya. Iya. Iya. Dari yang panjenengan lakukan, perlukah siapa yang jenengan ajak untuk kolaborasi untuk menjaga komitmen agar
kegiatan panjenengan untuk coaching ke anak-anak ini bisa bertahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Yang pertama, kebetulan guru prakarya saya sendiri Pak di sekolah. Tapi dengan jumlah banyak jam informatika dan prakarya Pak Andi. Kalau kelas 7, 8 informatika, kelas 9 prakarya, kebetulan prakarya masih sifatnya masih 1 tahun sisa tahun ajaran yang baru, nanti prakarya enggak ada Pak. Hilang. Lah, tetapi yang bantu mengajar prakarya ada Pak, guru lain meskipun tidak pada background studinya seperti saya juga sebenarnya bukan background prakarya, tapi teman saya itu Bu Indah itu juga ngajar prakarya. Ya pasti sasaran saya yang serumpun dulu yang ngajar prakarya nanti akan saya ajak Pak. Saya ajak kolaps bagaimana ini untuk bisa menjadi satu proses pembelajaran bersama. Gitu Pak Andi. Iya. Guru prakarya nih. Ya, guru prakarya yang lain yang serumpun yang ngajar prakarya. Oke, Pak. Kita di sesi terakhir ini dari percakapan kita tadi, kira-kira apa yang dapat panjenengan, hal-hal baru apa yang panjenengan dapat, Pak? Iya, terima kasih Pak Adi. Mulai dari yang tadi start awal panjenengan sudah ngajak ngobrol saya untuk persiapan menuju kelas ya, luar biasa. Sampai di kelas juga bersama Pak Andi, dan sekarang setelah ngajar kita ngobrol lagi hal-hal baru. Tentunya apa yang kita obrolkan ini Pak, ternyata memang identifikasi itu penting. Jadi identifikasi tentang kebutuhan belajar anak itu ternyata penting, sangat penting, karena itu mendasari pencapaian target tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan Mbak ya, bersama dengan tentunya dengan anak-anak. Anak-anak bisa memahami tujuan pelajarannya dan bisa mencapai sesuai target. Jadi yang pertama hal baru itu identifikasi lagi perlu saya lakukan, maka perlu tadi itu saya lakukan coaching, saya akan tiru apa yang Pak Andi lakukan kepada saya ini nanti. Bahkan tadi Pak Andi juga teman kolaborasinya ada, ya, itu yang hal baru juga. Mudah-mudahan teman saya nanti bisa berkolaborasi, mau untuk kita ajak ngobrol yang bermakna seperti ini untuk melakukan satu proses perbaikan, karena tidak ada hasil baik tanpa ada perubahan Pak, sehingga kita harus mindsetnya harus terbuka pada perubahan, bisa menerima masukan dan seterusnya. Itu Pak Adi. Oke. Sesi ini. Terima kasih Pak. Ini sama-sama Pak. Luar biasa. Semoga apa yang jenengan rencanakan, apa yang jenengan harapkan di kegiatan yang mendatang, anak-anak bisa lebih aktif. Amin. Terwujud dengan baik, lancar. Amin. Halangan. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri di sini. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Saya kembali ke kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.